Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Puspensaka yang hebat. Selamat datang di kelas online Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar mengenai pidato persuasif. Di sini sudah ada peta konsep. Di dalam bab pidato persuasif ini nanti kita akan mempelajari beberapa poin, di antaranya mulai dari definisi pidato, ciri-ciri pidato, tujuan pidato, struktur pidato, kaidah bahasa, dan cara menyampaikan pidato yang benar. Kita mulai dari konsep pidato persuasif. Apa itu pidato? Pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak untuk menyatakan selamat, menyambut kedatangan tamu, memperingati hari-hari besar tertentu, dan berbagai bentuk kegiatan lainnya. Itu pengertian dari pidato. Sedangkan pidato persuasif sendiri itu adalah jenis pidato yang bertujuan mengimbau atau mengajak masyarakat untuk berbuat sesuatu hal yang berguna bagi kehidupan. Pidato persuasif merupakan satu di antara cara menggerakkan masyarakat untuk berbuat lebih baik dan lebih kreatif. Itu pengertian dari pidato persuasif. Pidato merupakan kegiatan berbicara di depan umum untuk memberikan pendapat atau gambaran mengenai suatu hal. Jadi, untuk mengingat gambaran umum saja, untuk pidato itu kegiatan berbicara di depan umum ya. Kegiatan berbicara di depan umum, memberikan pendapat atau gambaran mengenai suatu hal. Jadi mengungkapkan pendapatnya sendiri di depan umum itu adalah pidato. Kenapa pidato persuasif merupakan bagian dari teks eksposisi? Coba kalian perhatikan di situ. Menurut KBBI ada dua pengertian pidato. Yang pertama, pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Pengertian yang kedua, pidato adalah wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan halayak. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sedangkan pengertian persuasif menurut KBBI itu adalah bersifat membujuk secara halus supaya menjadi yakin. Persuasif itu artinya membujuk, mengajak, mempengaruhi, itu persuasif. Nah, sedangkan eksposisi menurut KBBI itu adalah uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan. Misalnya suatu karangan, eksposisi itu adalah karangan. Jadi karangan yang berisi paparan atau uraian yang menjelaskan suatu hal. Di dalamnya ada informasi. Jadi teks eksposisi itu mengandung informasi. Jadi pidato persuasif merupakan bagian dari teks eksposisi karena bertujuan menjelaskan informasi tertentu untuk meyakinkan pembaca atau pendengar. Itu alasan kenapa pidato persuasif merupakan bagian dari teks eksposisi. Kita lanjut ke ciri-ciri pidato persuasif. Ciri-ciri pidato persuasif ada 4. Yang pertama, bersifat mendorong atau mengajak. Sudah bisa kita lihat dari judulnya, pidato persuasif. Persuasif itu artinya mendorong, mengajak, membujuk, mempengaruhi. Ciri yang kedua ada reaksi yang diinginkan adalah membangkitkan emosi. Membangkitkan emosi agar pendengar menyetujui atau meyakini dan mungkin membangkitkan timbulnya rasa ingin mencoba.
Kemudian ciri pidato persuasif yang ketiga yaitu menggunakan kalimat-kalimat yang bersifat membangun. Yang terakhir, ciri yang terakhir, menyertakan topik permasalahan yang akan dibahas dan dijelaskan. Selanjutnya, ada tujuan pidato persuasif. Pidato persuasif bertujuan ingin mengajak atau membujuk pendengar agar terpengaruh terhadap isi pidato yang disampaikan. Saya kasih contoh. Biasanya itu pidato tentang budaya bersih, tentang kebersihan. Ada juga pidato tentang keagamaan, mengajak untuk ayo kita saling toleransi antar umat beragama, itu bisa. Selanjutnya yaitu struktur pidato persuasif. Di sini saya memberikan gambaran perbedaan struktur pidato secara umum dan struktur pidato persuasif. Untuk struktur pidato secara umum itu terdiri dari 3 struktur. Yang pertama ada pendahuluan, kedua isi, dan yang ketiga ada penutup. Untuk struktur pidato persuasif juga ada 3, namun perbedaannya di struktur yang pertama ada pernyataan posisi, kedua tahap argumen, dan yang ketiga penguat pernyataan posisi. Nah, ini pembahasannya untuk struktur pidato secara umum. Struktur pidato secara umum tadi terdiri dari 3 struktur, ada pembukaan, ada isi, dan ada penutup. Untuk pembukaan, yang bagian pertama, bagian ini terdapat di awal pidato, biasanya berisi salam pembuka, salam penghormatan, dan ucapan syukur. Itu untuk bagian pembuka. Jadi di dalam pembuka itu isinya ada salam pembuka, salam penghormatan, dan ucapan syukur. Kemudian untuk bagian isi, bagian isi ini adalah bagian inti dari pidato yang berisi maksud, tujuan, rencana, dan semua yang ingin disampaikan untuk para pendengar. Jadi bagian isi ini adalah bagian yang paling penting dari sebuah pidato. Kemudian struktur yang ketiga ada penutup. Nah, penutup ini bagian yang terakhir, bagian akhir pidato yang berisi simpulan dan harapan yang menjadi tujuan dari pidato tersebut. Jadi di dalam penutup ini berisi simpulan dan harapan dari sang orator atau yang memberikan pidato. Berikut ini saya akan memberikan contoh pidato secara umum. Tadi pidato secara umum terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup. Nah, di sini saya memberikan contoh mulai dari pembukaan. Di sini ada contoh salam pembuka. Struktur pertama dari naskah pidato adalah salam pembuka. Salam pembuka terletak di bagian paling awal dan menjadi pembukaan pidato. Adapun contoh salam pembuka dari naskah pidato diantaranya, yang pertama saya memberikan contoh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Itu untuk contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua ada di bagian kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Itu untuk contoh salam. Selanjutnya ada contoh ucapan penghormatan. Biasanya ucapan penghormatan ini diberikan ketika ada pejabat tinggi yang hadir dalam acara pidato tersebut. Misalnya ketika pidato dilakukan di acara sekolah, maka ada beberapa ucapan penghormatan yang diberikan. Nah, di bawah itu saya berikan contoh penghormatan. Nah, contoh ucapan penghormatan tersebut adalah sebagai berikut. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 79 Yogyakarta, Bapak Ahmad Indriawan MPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta semua staf SMA Negeri 79 Yogyakarta dan seluruh teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Itu untuk contoh penghormatan. Selanjutnya ada contoh ucapan syukur. Bagian ini berisi tentang rasa syukur karena bisa berkumpul bersama dengan para hadirin. Adapun contoh ucapan syukur tersebut adalah sebagai berikut.
Puji syukur senantiasa terucap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak rahmat dan karunia sehingga kita bisa berkumpul dalam acara ini. Tidak lupa salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Rasul akhir zaman yang kita nantikan syafaatnya kelak. Nah, itu untuk contoh ucapan syukur. Nah, ini bagian dari pembukaan. Selanjutnya ada contoh bagian isi pidato. Isi pidato adalah bagian yang paling penting dalam pidato. Bagian ini berisi tentang informasi, gagasan, ide, atau hal lainnya yang ingin disampaikan kepada hadirin yang hadir. Tentu, isi pidato akan sangat berkaitan dengan tema pidato. Nah, berikut saya berikan contoh bagian isi pidato. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang hubungan smartphone dan pola perilaku anak-anak. Sekarang ini, selagi teknologi terus berkembang, smartphone menjadi barang yang tidak terelakkan untuk dibeli. Semua merasa perlu smartphone. Tua dan muda berpikir bahwa tanpa smartphone, hidup mereka tidak lengkap. Memang, smartphone dengan kecanggihannya seolah menyihir masyarakat. Mereka menjadi autis karena cenderung abai dengan dunia sekitar mereka, terlebih anak-anak. Meskipun secara umum fungsi smartphone sangat membantu komunikasi, side effect dari teknologi ini begitu terasa. Bagi anak-anak, smartphone menjadi biang dari kemalasan belajar. Setiap hari mereka hanya bermain game. Tidak hanya itu, smartphone juga bisa saja berdampak buruk bagi anak-anak karena mereka bisa mengakses konten yang seharusnya tidak mereka lihat. Nah, itu sebagian dari contoh dari isi pidato. Selanjutnya ada contoh penutup pidato. Struktur yang terakhir dari teks pidato adalah penutup pidato. Penutup biasanya berisi kesimpulan dan diikuti salam penutup. Nah, adapun contoh penutup pidato itu ada di bagian bawah. Oleh karena itu, banyaknya dampak buruk smartphone bagi anak-anak, peran orang tua menjadi penting. Orang tua harus memberikan regulasi yang tepat bagi anak-anak dan melakukan pengawasan saat mereka menggunakan smartphone. Smartphone yang merupakan produk teknologi harus ditempatkan pada tempat yang tepat. Jangan sampai kemajuan teknologi berujung pada kemunduran perilaku dan moral. Demikian pidato yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu sebagian contoh dari penutup pidato. Berikut adalah struktur pidato persuasif. Struktur pidato persuasif terdiri dari 3 struktur. Yang pertama ada pernyataan posisi, kedua tahap argumen, dan yang ketiga ada penguat pernyataan posisi. Kita mulai dari pernyataan posisi. Pernyataan posisi adalah pendapat atau pendirian yang digunakan penulis untuk mengulas suatu persoalan. Dalam teks pidato persuasif harus fokus terhadap bagaimana membuat pernyataan posisi yang kuat. Jadi, pada pernyataan posisi ini kalian dituntut untuk menuangkan gagasan atau pendapat kalian. Nah, pendapat itu harus kalian kuatkan dengan pertanyaan yang dapat diajukan untuk menguji pernyataan kalian tadi, pendapat kalian itu tadi. Di sini saya memberikan contoh pertanyaan yang dapat diajukan untuk menguji pernyataan posisi atau pendapat kalian itu tadi ya. Di sini ada 4 pertanyaan. Yang pertama ada siapa yang akan diyakinkan? Yang kedua, apa yang akan diyakinkan atau apa yang akan kamu yakinkan? Yang ketiga, jenis argumen apa yang menarik perhatian masyarakat? Yang terakhir, apakah pernyataan sudah menyatakan posisi secara jelas? Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang dapat kalian gunakan untuk memperkuat pernyataan posisi kalian.
Jadi, ketika kalian membuat pendapat atau pernyataan posisi, nah, kalian kuatkan lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat pendapat itu lebih kuat. Itu ya, untuk pernyataan posisi. Selanjutnya, ada tahap argumen. Tahap argumen ialah tahap di mana sang orator memberi dan menjelaskan argumennya dalam isi pidato yang ia sampaikan. Tentunya harus diterangkan secara logis dan dibuktikan dengan alasan serta bukti yang kuat. Nah, pada tahap ini kalian mencoba menjelaskan argumen kalian tadi secara jelas dengan bukti-bukti yang kuat, logis dan disertai dengan bukti yang kuat. Itu di tahap argumen. Selanjutnya, bagian terakhir, struktur yang terakhir yaitu penguat pernyataan posisi. Pada penguat pernyataan posisi ini, argumen ditonjolkan. Ditonjolkan itu maksudnya ditekankan lagi, ditegaskan lagi. Nah, simpulan posisi berdasarkan argumen yang disajikan dapat memperkuat pernyataan posisi. Pada penguat pernyataan posisi ini disertai dengan simpulan. Simpulan dari apa yang sudah kamu sampaikan tadi, apa yang ingin kamu tekankan pada masyarakat. Nah, itu diungkapkan dalam penguat pernyataan posisi. Nah, berikut ini yang harus diperhatikan dalam penguatan pernyataan posisi. Ada 3. Yang pertama, memperkuat pernyataan posisi dan menekankan pikiran utama dengan menggunakan suara, nada, tinggi rendah, mimik, bahasa tubuh, dan gestur. Jadi di dalam penegasan penguat pernyataan posisi ini, nada, tinggi rendah, mimik, bahasa, nah itu digunakan. Untuk apa? Untuk memperkuat pernyataan posisi. Kemudian yang kedua, argumen sebaiknya dikembangkan secara logis dan didukung oleh bukti-bukti. Argumen tidak bisa hanya berdasarkan emosi dan intuisi. Itu argumen harus disertai dengan bukti yang kuat. Agar apa? Agar masyarakat itu bisa percaya dengan apa yang kamu sampaikan. Mereka dapat percaya dengan pendapat kalian karena kalian melampirkan atau kalian mengeluarkan bukti-bukti tadi. Kemudian yang terakhir ada tabel, diagram, foto, dan gambar. Tabel, diagram, foto, dan gambar dapat digunakan dalam eksposisi lisan dan tulis untuk menimbulkan dampak hebat. Penyajian data-data pendukung dengan menggunakan PowerPoint akan membantu memudahkan penguat pernyataan posisi. Untuk yang ketiga ini mungkin bisa digunakan ketika ada PowerPoint ya. Kalau tidak ada PowerPoint mungkin tidak digunakan juga tidak apa-apa. Yang penting ada bukti lain yang dapat memperkuat pendapat atau gagasan kalian yang kalian ungkapkan dalam sebuah pidato itu tadi. Berikut ini saya berikan contoh pidato persuasif. Kita mulai dari contoh pernyataan posisi. Pendidikan adalah bidang yang sedang kita tempuh bersama-sama saat ini, baik sebagai peserta didik maupun sebagai penyelenggara pendidikan. Kita semua adalah sama di mata pendidikan. Kita semua padu dalam ekosistem pendidikan sepanjang hayat. Artinya, sampai kapanpun dan dimanapun kita semua harus menjadi penggerak pendidikan, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Itu contoh pernyataan posisi. Selanjutnya, contoh tahap argumen. Pentingnya pendidikan dalam kehidupan bangsa bersandar pada kenyataan bahwa perkembangan sumber daya manusia merupakan faktor terbesar dalam kesuksesan
dapat dilihat pada Jepang. Bagaimana negara tersebut dapat berdiri kembali dengan cepat setelah kehancurannya ketika bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Sektor pendidikan adalah salah satu hal utama yang mereka perhatikan pasca bencana kemanusiaan tersebut. Alhasil, meskipun mereka kalah dalam Perang Dunia Kedua, mereka berhasil menjadi salah satu negara dengan perekonomian terkuat di dunia. Ini bagian dari tahap argumen. Di dalam tahap argumen ini disertakan bukti yang kuat. Mana buktinya? Buktinya ada di contoh nyatanya dapat dilihat pada Jepang. Bagaimana negara tersebut dapat berdiri kembali dengan cepat setelah kehancurannya ketika bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Itu bukti yang kuat untuk pendapat yang ada di pernyataan posisi tadi. Selanjutnya, contoh penguat pernyataan posisi. Dengan potongan kecil contoh tersebut, saya kira sudah cukup untuk menjadi argumen kuat ihwal pentingnya pendidikan. Segala segi kehidupan di dunia ini tidak pernah lepas dari kemajuan pendidikannya pula. Bukan hanya dari segi ilmu pengetahuannya saja, tapi dari pendidikan karakter dan kemajuan mental masyarakatnya pula. Itu sekilas contoh pidato persuasif, mulai dari pernyataan posisi, tahap argumen, sampai penguat pernyataan posisi. Lalu, apa perbedaan struktur pidato secara umum dengan struktur pidato persuasif? Pada dasarnya, struktur pidato itu sama, yaitu terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup. Hanya saja, struktur pidato persuasif itu lebih mengarah ke struktur isi pidatonya. Jadi, struktur pidato persuasif itu adalah struktur bagian isi dari pidato persuasif tersebut. Nah, saya berikan gambaran. Di sini ada sebuah peta konsep. Struktur pidato secara umum terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Tadi sudah ya, saya sudah menjelaskan di materi awal bahwa struktur pidato secara umum itu ada pendahuluan, ada isi, dan ada penutup. Selanjutnya, nah di sini baru bisa terlihat perbedaannya. Struktur pidato persuasif sama, ada pendahuluan, ada isi, dan penutup. Hanya saja, struktur pidato persuasif itu lebih menekankan ke isinya. Jadi, struktur pidato persuasif itu letaknya di bagian isi. Nah, di bagian isi dari sebuah pidato itu ada pernyataan posisi, ada tahap argumen, dan penguat pernyataan posisi. Nah, 3 poin inilah yang menjadi struktur pidato persuasif. Poin pentingnya ada di bagian isi. Sama, sebuah pidato itu strukturnya ada pendahuluan, ada isi, dan ada penutup. Itu perbedaan pidato secara umum dengan pidato persuasif. Materi selanjutnya yaitu kaidah bahasa pidato persuasif. Apa saja kaidah bahasa teks pidato persuasif? Kaidah bahasa pidato persuasif ada 3. Yang pertama yaitu nominalisasi atau pembendaan. Yang kedua ada bentuk pasif dan kata ganti. Kemudian ketiga ada kosakata. Kita mulai dari nominalisasi ya. Nominalisasi adalah sebuah kosakata yang diperoleh dari perubahan adjektiva dan verba menjadi bentuk nomina. Nah, ini untuk pembahasannya. Kita bahas mulai dari adjektiva. Adjektiva merupakan salah satu frasa di mana kata tersebut tergolong sebagai kata sifat. Frasa ini digunakan untuk menyatakan sifat sebuah barang, seseorang, atau sifat tentang sebuah hal. Itu untuk adjektiva. Jadi adjektiva itu sama dengan kata sifat. Kemudian ada verba. Apa itu verba? Verba merupakan salah satu frasa di mana kata tersebut tergolong sebagai kata kerja.
frasa ini digunakan untuk menyatakan kerja atau melakukan sesuatu. Jadi bisa disimpulkan bahwa verba itu adalah kata kerja. Kemudian ada nomina. Nomina merupakan salah satu frasa di mana kata tersebut tergolong sebagai kata benda. Frasa ini digunakan untuk menyatakan benda. Jadi nomina itu adalah kata benda. Jadi dapat disimpulkan nominalisasi adalah proses tata bahasa yang mengubah kata benda, kata kerja, dan kata sifat menjadi kata benda. Proses ini berfungsi untuk menghubungkan makna antar kalimat. Nah, di sini saya berikan contoh nominalisasi. Poin A, pemerintah akan memberlakukan undang-undang anti kekerasan. Yang B, pemberlakuan tersebut melegakan banyak pihak di negeri ini. Kalimat A dan kalimat B saling berhubungan melalui kata memberlakukan dan pemberlakuan. Itu contoh nominalisasi. Kemudian ada contoh lain. Di sini saya berikan contoh lain. Ada empat. Di sini dari bentuk kata. Berikut adalah contoh nominalisasi dari kata kegagalan, pekerja, penduduk, dan kemudahan. Berikut adalah caranya bentuk nominalisasi dari kegagalan. Dimulai dari kata dasar gagal, kemudian ditambahkan sufiks an dan awalan ke. Sufiks itu sama dengan akhiran. Jadi akhiran an dan awalan ke. Dari kata gagal mendapat awalan dan akhiran menjadi kegagalan. Kemudian ada kata pekerja. Dari kata kerja ditambahkan awalan pe, jadi pekerja. Kemudian ada penduduk. Dari kata duduk ditambahkan awalan pen menjadi penduduk. Kemudian yang terakhir ada kemudahan. Dibentuk dari kata mudah ditambahkan awalan ke dan sufiks an, akhiran an. Jadi menjadi kemudahan. Itu bentuk-bentuk nominalisasi atau pembendaan. Kaidah bahasa yang kedua yaitu bentuk pasif dan kata ganti. Apa itu bentuk pasif? Bentuk pasif atau kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Kalimat pasif biasanya diawali oleh awalan ter atau di. Nah, berikut saya berikan contoh kalimat beserta pola kalimatnya. Pola kalimat itu terdiri dari SPOK. Masih ingat ya, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Itu pola kalimat. Di sini saya berikan satu contoh kalimat. Makanan itu dimasak Bu Asri untuk menyambut beberapa tamu yang akan bertamu ke rumah kami. Untuk analisis pola kalimatnya, objeknya yaitu makanan, makanan itu, predikatnya dimasak, subjeknya ibu, keterangannya ada untuk menyambut beberapa tamu yang akan bertamu ke rumah kami. Nah, itu analisis pola kalimatnya. Nah, di mana letak bentuk pasifnya? Bentuk pasifnya itu ada di kata dimasak. Dimasak Bu Asri. Nah, itu bentuk pasifnya. Kemudian untuk kata ganti. Apa itu kata ganti? Kata ganti atau pronomina adalah kata yang berfungsi menggantikan orang, benda, atau sesuatu yang dibendakan. Itu kata ganti. Nah, di dalam pidato persuasif, kata ganti orang biasanya dihilangkan agar tidak menyudutkan salah satu orang atau instansi tertentu. Biasanya kata ganti orang yang digunakan adalah dia, mereka, atau nama orang. Kaidah bahasa yang ketiga yaitu kosakata. Kosakata atau perbendaharaan kata adalah himpunan kata yang dimiliki oleh seseorang atau entitas lain atau merupakan bagian dari suatu bahasa tertentu. Jadi kosakata itu adalah
perbendaharaan kata yang kamu miliki. Kalau di bahasa Inggris itu istilahnya vocab. Jadi kata-kata yang sudah kamu kuasai selama ini itu namanya kosakata. Nah, di sini macam-macam kosakata yang masuk dalam kaidah bahasa. Ada istilah teknis, ada sinonim antonim, kata benda abstrak, kata emotif, kata tugas, dan modalitas. Nah, itu kosakata. Macam-macam kosakata di dalam pidato persuasif ini ya. Kemudian, nah ini kita mulai dari istilah teknis. Istilah teknis atau kata teknis adalah komunikasi kata yang menjelaskan atau menggambarkan istilah teknis yang digunakan dalam bidang tertentu. Kata teknis atau istilah teknis berfungsi untuk memperkenalkan kosakata yang membuat komunikasi dalam bidang tertentu menjadi ringkas dan tidak ambigu. Misalnya, ada istilah kata teknis download dalam ilmu teknologi, artinya unduh, merupakan pengambilan data, atau istilah resep dalam ilmu kedokteran. Resep merupakan catatan dari dokter untuk apoteker mengenai obat pasien. Berikut contoh lain dari kata teknis dalam berbagai bidang. Ada di slide selanjutnya. Nah, contoh istilah teknis. Contoh kata teknis lingkungan. Ada adaptasi dan abrasi. Adaptasi artinya cara bagaimana organisme mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Itu arti dari adaptasi. Kemudian abrasi, suatu proses pengikisan pantai yang diakibatkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut atau pasang surut arus laut yang bersifat merusak. Itu arti dari abrasi. Kemudian ada contoh kata teknis bidang kedokteran atau medis. Ada resep dan vaksin. Resep artinya catatan dari dokter untuk apoteker mengenai obat pasien. Sedangkan vaksin yaitu zat yang sengaja dibuat untuk merangsang pembentukan kekebalan tubuh dari penyakit tertentu. Nah, itu contoh dari istilah teknis. Kemudian di sini ada sinonim dan antonim. Sinonim adalah hubungan semantik yang menyatakan adanya kesamaan makna antara satu kata dengan kata lainnya. Jadi bisa disimpulkan sinonim adalah persamaan kata. Sedangkan antonim adalah hubungan semantik antara dua buah satuan ujaran yang maknanya menyatakan kebalikan, pertentangan, atau kontras antara yang satu dengan yang lain. Jadi antonim bisa disimpulkan adalah kebalikan dari sinonim tadi, lawan kata. Kemudian, nah di sini saya berikan contoh sinonim dan antonim. Ada 5 contoh sinonim dan ada 5 contoh juga untuk antonim. Sinonim yang pertama ada melihat. Sinonim sama dengan memandang. Kemudian bertemu sama dengan berjumpa. Flora sama dengan tumbuhan. Hewan sinonimnya binatang. Senang sinonimnya bahagia. Untuk antonim, contoh nomor 1 ada atas, antonimnya adalah bawah. Besar, antonimnya kecil. Sedih, antonimnya gembira. Baik, antonimnya buruk. Terang, antonimnya gelap. Itu contoh-contoh sinonim dan antonim. Selanjutnya ada kata benda abstrak. Kata benda abstrak adalah kata yang menyatakan nama dari sebuah benda, namun benda yang dimaksudkan tersebut merupakan benda yang tak kasat mata atau tidak dapat ditangkap oleh panca indera seperti nama keadaan, nama pekerjaan, nama sifat, nama ukuran, dan lain sebagainya.
Contoh, ada keyakinan, keuntungan, kekayaan, udara, ilmu, kebaikan, dan ide. Nah, berikut saya berikan contoh dalam bentuk kalimat. Nah, contoh dari kata benda abstrak antara lain ialah keyakinan, udara, ilmu, kebaikan, ide, kejujuran, kebohongan, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya berikan contoh bentuk kalimat. Keyakinan merupakan hak asasi setiap manusia yang tidak dapat dipaksakan. Kekayaan yang kini didapatkan oleh Rico adalah hasil perjuangan dan kerja kerasnya selama 25 tahun. Yang ketiga, Dian menggunakan ilmu yang ia dapatkan untuk membantu menangani permasalahan kehidupan masyarakat yang ada di daerah terpencil. Nah, itu bentuk contoh kalimatnya. Kosakata berikutnya ada kata emotif. Kata emotif merupakan kosakata yang berhubungan dengan emosi dan perasaan dan bisa membuat orang tersulut emosi kala mendengar atau membacanya. Adapun emosi yang ditimbulkan oleh kosakata emotif biasanya adalah emosi yang positif, seperti senang ataupun termotivasi. Kosakata emotif merupakan salah satu ciri kaidah kebahasaan yang digunakan pada teks pidato dan juga teks deskripsi. Tetapi penggunaan kosakata emotif pada teks pidato berbeda pada teks deskripsi. Bila pada teks deskripsi, kosakata emotif hanya menggunakan kata-kata yang mengandung pikiran dan perasaan positif saja, sedangkan pada teks pidato, kata-kata yang mengandung pikiran dan perasaan positif maupun negatif digunakan. Berikut saya berikan contoh kalimat. Ada 5 contoh kalimat. Yang pertama, sungguh binar wajahmu bagai rembulan yang bersinar di kala purnama. Yang kedua, ayo kobarkan semangat kita yang sempat padam di dada kita. Mari kita jaga lingkungan kita dari tindak tanduk sampah masyarakat. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4, wahai saudara-saudaraku sekalian, marilah kita sing-singkan lengan baju kita demi kemajuan nusa dan bangsa kita. 5. Mari Bapak dan Ibu sekalian kita jaga anak cucu kita dari cengkraman narkoba dan kenakalan remaja. Itu beberapa contoh kalimat dari bentuk kata emotif ya. Selanjutnya kata tugas. Kata tugas atau partikel adalah salah satu jenis kata dalam tata bahasa formal bahasa Indonesia yang hanya memiliki makna gramatikal dan tidak memiliki makna leksikal. Artinya, makna dari kata tugas akan menjadi jelas ketika dihubungkan dengan kata lain dalam sebuah kalimat. Itu pengertian dari kata tugas. Nah, kata tugas itu ada macam-macamnya. Ada preposisi, ada konjungsi, ada interjeksi, ada partikel penegas, dan artikula. Namun, di materi pidato persuasif ini yang dibahas hanya konjungsi yang digunakan ya. Yang digunakan dalam pidato persuasif, kaidah bahasa pidato persuasif itu hanya konjungsinya. Namun, di sini nanti saya akan memberikan penjelasan mengenai 5 macam kata tugas ini. Nah, berikut penjelasan dimulai dari preposisi. Preposisi adalah jenis kata yang diletakkan di depan atau sebelum kata benda, kata kerja, dan kata keterangan lain yang mempunyai hubungan makna. Preposisi juga biasa disebut sebagai kata depan, meski penggunaannya tak melulu harus di depan kalimat. Contoh
preposisi ada di, ke, dan dari. Itu preposisi. Kemudian untuk konjungsi, konjungsi itu sama dengan kata hubung. Kata penghubung disebut juga dengan konjungsi, adalah kata yang menghubungkan kata dengan kata dalam sebuah kalimat atau menghubungkan kalimat dengan kalimat dalam sebuah paragraf. Itu pengertian dari konjungsi. Adapun bentuk-bentuk konjungsi itu ada dan, lalu, kemudian, sebelum, sehingga, sebab, karena, setelah, dan lain-lain. Selanjutnya ada interjeksi. Interjeksi atau kata seru adalah kata yang mengungkapkan perasaan dan maksud seseorang. Misalnya ada di sini ada dan aduh. Itu contoh interjeksi. Interjeksi kekaguman atau kepuasan. Contohnya aduh, duh, aduhai, amboy, asyik, dan wah. Itu interjeksi kekaguman. Contoh kalimatnya, aduh, cantik sekali kamu malam ini. Itu bentuk atau contoh kalimat dari interjeksi aduh. Kemudian ada partikel penegas. Partikel penegas ialah kelas kata dalam bahasa Indonesia yang tidak bisa berdiri sendiri dan harus dikaitkan dengan kata lain dalam penggunaannya. Beberapa contoh partikel penegas ialah di situ contohnya ada kah, lah, dan pun. Nah, saya berikan contoh kalimat. Mereka pun bisa melakukannya. Kata pun digunakan untuk menegaskan suatu hal. Mereka pun berarti menegaskan kata mereka. Mereka pun bisa melakukannya. Itu kata pun itu digunakan untuk menegaskan kata mereka itu. Yang terakhir ada artikula. Artikula atau kata sandang adalah kata yang tidak memiliki arti tapi menjelaskan nomina atau kata benda. Contohnya ada si, sang, dan kaum. Nah, di sini saya berikan contoh penggunaannya satu saja. Sang Raja Dermawan, si putih. Ada dua contoh ya. Sang Raja Dermawan, si putih. Itu contoh artikula dari kata sang dan si. Nah, kosakata yang terakhir ada modalitas atau keterangan. Modalitas merupakan suatu uraian atau bahasan dalam bentuk kalimat yang menunjukkan pernyataan atau keinginan atau sikap atau perasaan si pembicara mengenai keadaan atau perbuatan terhadap lawan bicaranya. Jadi modalitas itu sama dengan keterangan. Modalitas merupakan kata yang menunjukkan sikap pembicara. Maksudnya begini. Jika dalam teks pidato itu ada argumen yang diutarakan, nah dengan adanya modalitas ini kita bisa mengetahui arah dan sikap pembicara itu seperti apa. Nah, adapun contoh kata modalitas antara lain, di situ saya berikan contoh 4 kata, ada harus, akan, ingin, dan mungkin. Di situ saya berikan contoh kalimatnya juga. Virus corona mulai meningkat lagi. Oleh karena itu, kita harus lebih menjaga diri lagi. Gunakan masker double dan selalu siapkan hand sanitizer dimanapun kalian berada. Itu contoh kata modalitas. Untuk contoh bentuk kalimatnya ya. Cara menyampaikan pidato yang benar. Dalam menyampaikan sebuah pidato persuasif, ada 2 hal yang harus kamu perhatikan. Yang pertama yaitu dengan cara persuasi audiens. Yang kedua yaitu metode penyampaian pidato. Mari kita ulas satu persatu. Cara persuasi audiens. Cara ini bertujuan untuk membujuk atau mengajak audiens supaya yakin dengan apa yang kamu sampaikan. Dalam mempersuasi audiens, kamu bisa menggunakan 3 pendekatan, yaitu 1. Pendekatan etika, 2. Pendekatan emosi,
emosi, 3. Pendekatan logika. Kita mulai dari pendekatan etika. Pendekatan etika yaitu pendekatan yang menggunakan nilai-nilai moral atau menyajikan mana hal yang benar dan mana yang salah. Kedua, pendekatan emosi. Pendekatan emosi yaitu pendekatan yang menggugah perasaan audiens dengan membuat mereka merasa terharu, semangat, atau tergugah, tergantung tujuan pidatonya. Yang ketiga, pendekatan logika, yaitu pendekatan yang isi pidato masuk akal dengan didasari hal-hal yang kuat seperti sumber informasi yang terpercaya, teraktual, dan berdasarkan fakta. Nah, di sini saya memberikan contoh etika, emosi, dan logika. Untuk pendekatan etika, kita semua sudah tahu hanya sedikit pohon yang tersisa di muka bumi ini. Jika semua ini terus berlanjut, maka seluruh kehidupan di bumi akan musnah. Kita bisa memperbaiki semua itu dengan sadar diri terhadap lingkungan dan mulai menanam pohon. Itu untuk contoh etikanya. Untuk persuasi emosi, bumi yang kita pijak ini sudah gundul. Hampir tidak ada lagi hutan yang luas di dunia ini. Banyak akibat yang terjadi karena hutan yang gundul. Jadi sadarkanlah diri kita untuk menanam pohon agar di kemudian hari generasi kita tidak menganggap kita sebagai maniak perusak lingkungan. Untuk contoh yang terakhir, persuasi logika. Pikirkanlah ini, jika tidak ada lagi pohon, siapa yang akan memberi kita oksigen? Kemana semua satwa pergi? Jika hal ini terjadi, maka kehidupan bumi kita akan musnah. Maka dari itu, sadarkanlah diri kita untuk menjaga lingkungan dengan menanam pohon. Itu tadi beberapa contoh persuasi ya. Persuasi, 3 contoh persuasi etika, emosi, dan logika. Kita lanjut untuk ke metode penyampaian pidato. Untuk metode penyampaian pidato ada 4 macam. Yaitu yang pertama ada impromptu, kemudian kedua ekstemporan, yang ketiga membaca naskah, dan yang keempat ada metode menghafal. Kita ulas satu-satu mulai dari metode impromptu. Metode impromptu adalah metode yang dikerjakan secara tiba-tiba atau dadakan tanpa persiapan apapun. Nah, isi pidato akan disesuaikan dengan situasi di lapangan. Kemudian untuk metode ekstemporan yaitu metode yang dilakukan tanpa menggunakan naskah pidato, tetapi pembicara masih memiliki kesempatan untuk membuat kerangka isi pidato. Itu untuk ekstemporan. Kemudian metode yang ketiga yaitu membaca naskah. Metode ini yaitu metode yang dilakukan dengan membawa teks pidato dan membacanya pada acara yang berlangsung. Yang terakhir ada metode menghafal. Metode menghafal yaitu metode yang dilakukan dengan menghafal naskah teks pidato yang sudah disiapkan sebelumnya. Jadi untuk metode menghafal ini teksnya dibuat dulu baru kalian menghafalkannya. Nah, dari sini penjelasan saya untuk materi pidato persuasif. Jika ada yang belum jelas, bisa kalian tanyakan melalui WhatsApp group atau japri ke saya melalui WA. Nah, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan tadi. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.